Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada sesi yang terakhir ini akan kita manfaatkan untuk membaca beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Ada beberapa pertanyaan yang insyaallah bisa dijawab. Fal ilmu indallah. Adapun beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau tidak mungkin dijawab karena keterbatasan ilmu, maka ilmunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana dengan orang-orang yang mati tetapi tidak dikubur karena hilang, misalkan tenggelam di laut dan lain-lain? Di manakah ditanya oleh malaikat? Nah, wallahu a'lam. Di manakah ditanya oleh malaikat? Wallahu a'lam. Nah, tetapi yang pasti ditanya oleh malaikat, itu pasti. Pertanyaan tersebut adalah pasti. Setiap orang yang meninggal pasti akan ditanya. Nah, apakah yang dimaksud dengan alam kubur? Apakah yang dimaksud dengan alam kubur itu alam manusia di bawah tanah? Jazakallah khair. Nah, alam kubur adalah nama lain dari alam barzakh. Alam kubur adalah nama lain dari alam barzakh. Sehingga maknanya tidak sempit, hanya sebatas yang ada di bawah tanah saja. Nah, tetapi dimanapun, jadi alam kubur itu adalah sebuah alam tersendiri yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat yang disebut dengan alam barzakh. Barzakh itu pemisah. Barzakh itu artinya adalah pemisah. Nah, adapun tempat dan lokasi dari alam barzakh tersebut, nah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui di manakah batasan-batasannya. Nah, sehingga orang yang meninggal karena dimakan ikan misalnya, tenggelam di laut, tetap dia dikatakan berada di alam kubur, di alam barzakh. Demikian juga orang yang jatuh ke bawah jurang dari atas gunung dan tebing yang tinggi, orang yang mati atau meninggal di situ tetap dikatakan dalam alam kubur atau dalam alam barzakh. Nah, sehingga tidak dengan makna yang sempit, hanya yang di bawah tanah sajalah yang dikatakan sebagai alam kubur. Wallahu alam. Pada hadis kelima, pada kelompok 1, yaitu hadis Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu, dijadikan salah seorang oleh seseorang sebagai dalil berdoa berjamaah sambil menengadahkan telapak tangan setelah selesai penguburan. Nah, bagaimana pendapat Ustadz dalam hal ini? Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, memang dalam beberapa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat atau mau'izah atau semacam tausiah untuk mereka yang mengikuti proses pemakaman jenazah. Dan itu terjadi beberapa kali di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kata Ali, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Kami pernah mengikuti proses pemakaman jenazah di Baqi'il Gharqad. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqa'adna haulahu wa ma'ahu mikhsaratun. Nah, kemudian Nabi datang menemui kami, lalu beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Nah, memberikan nasihat kepada para sahabat. Demikian juga hadis dari sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala. Di sana disebutkan bahwa kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam mengiringi pemakaman jenazah seorang sahabat Ansar. Fantahaina ilal qabri walamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Nah,
Setelah selesai dimakamkan, Nabi duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Wa ka'anna 'ala ru'usina thair, seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung yang hinggap. Menunjukkan para sahabat saat itu tenang, diam, tidak bergerak sama sekali. Khusyuk mendengarkan nasihat dan tausiah dari Nabi alaihi salatu wasallam, sampai-sampai digambarkan burung yang hinggap saja itu tidak terbang. Biasanya kalau burung kan akan berusaha mencari tempat untuk hinggap, sesuatu yang bersifat tenang, tidak bergerak. Nah, menggambarkan kekhusyuan para sahabat mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tausiah. Adapun dalil yang ditanyakan yaitu ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al." Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah agar dia tetap sabat, istiqomah, kokoh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat. Ini tidak tepat apabila dijadikan sebagai dalil berdoa berjamaah. Berdoa berjamaah ini yang dimaksud adalah seorang imam membaca doa, kemudian yang lainnya mengaminkan atau membaca doa bersama-sama. Ini tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya mengingatkan, mintakanlah ampun untuk dia. Setelah itu para sahabat melaksanakan perintah Nabi sendiri-sendiri. Setelah perintah itu dijatuhkan, para sahabat memohonkan ampun, maghfirah untuk orang yang sudah dikubur tersebut sendiri-sendiri. Nah, sendiri wallahu a'lam bishawab, apalagi sambil menengadahkan telapak tangan setelah selesai penguburan. Tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwa Nabi mengangkat tangan, kemudian orang-orang yang hadir di sekitar kubur juga mengangkat tangan. Ini tidak ada satupun dalil yang menyatakan tersebut, wallahu a'lam. Apakah benar orang mati yang belum dikuburkan masih bisa merasakan apa yang diperbuat orang lain pada jasadnya, misal pada saat dimandikan? Yang benar orang yang sudah mati tidak bisa lagi merasakan apa yang diperbuat orang lain pada jasadnya. Maka dia tidak bisa merasakan pada saat dimandikan, siapa yang memandikannya. Nah, dia tidak bisa lagi merasakan karena sudah berbeda alam. Karena sudah berbeda alam, yang sudah meninggal berada di alam barzakh, bukan lagi di alam dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, ruh orang meninggal sebelum dikubur berada di mana? Dan apakah tahu siapa yang datang takziah? Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang sampai diriwayatkan kepada kita adalah riwayat dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis panjang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala di dalam sunannya. Nah, di dalam hadis tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang proses meninggalnya manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang mukmin maupun yang kafir. Orang mukmin ketika dia meninggal dunia, nah, ketika meninggal dunia, kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya terjemahkan, para malaikat turun dari langit. Wajah mereka putih, memancar bercahaya seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga, demikian juga wewangian dari surga. Nah, kemudian mereka duduk mendekat ke jenazah orang mukmin tersebut. Nah, sampai datangnya malaikat maut alaihi salam. Ketika malaikat maut itu datang di dekat kepalanya, malaikat maut mengatakan, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ruh orang tersebut, orang mukmin itu keluar, mengalir sebagaimana air mengalir tetes demi tetes dari tempat penyimpanan air. Nah, setelah ruh itu keluar, diambil oleh malaikat maut. Nah, tetapi tidak terlalu lama. Kemudian tidak begitu lama, langsung sekejap ruh itu diletakkan di kafan dan wewangian yang telah dibawa oleh para malaikat sebelumnya. Nah, sehingga dari ruh tersebut terciumlah bau yang wangi. Nah, terciumlah bau yang wangi, dan ini sudah berbeda alam. Tidak kemudian kita katakan kok kita nggak mencium bau wangi, karena alam kita sudah
berbeda. Kemudian ruh itu dibawa naik ke atas, yaitu ke atas langit. Nah, kemudian setiap kali bertemu dengan para malaikat bertanya, "Ma hadzal rihut thayyib?" Bau wangi apa ini? Para malaikat yang membawa ruh naik tersebut menjawab, "Fulan bin Fulan." Bau wangi ini keluar dari tubuh si Fulan bin Fulan. Nama dia dan nama ayahnya disebut. Nah, dengan memanggil nama yang paling dia sukai ketika di dunia. Sampai tiba di langit dunia. Langit yang kita lihat sekarang. Para malaikat yang membawa roh tersebut meminta untuk pintu langit dunia dibuka. Kemudian pintu langit dunia dibuka. Nah, kemudian terus begitu sampai ke atas langit yang ketujuh. Sampai di atas langit yang ketujuh Allah berfirman, "Uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyin wa'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan, tuliskan catatan hambaku di 'illiyin. 'Illiyin. Kembalikan dia ke bumi. Kembalikan dia ke bumi. Nah, karena saya, kata Allah Azza wa Jalla, karena aku menciptakan manusia dari tanah, dan di dalamnya aku kembalikan ke dalam tanah, dan dari tanah pula aku keluarkan lagi pada hari kiamat nanti. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, ruh itu setelah sampai di atas langit ketujuh, dan diperintahkan Allah Azza wa Jalla dengan perintah tadi, dikembalikan ke jasadnya. Dikembalikan ke jasadnya, kemudian dua malaikat bertanya kepada dia, siapakah Tuhanmu, apakah agamamu, dan siapakah nabimu? Dan siapakah nabimu? Ini riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang kafir, malaikat yang turun dari langit, wajah mereka hitam. Nah, wajah mereka hitam dengan membawa kain yang kasar. Nah, malaikat maut yang menjemput ruhnya mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sukhtillah, ila sakhati minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju amarah dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ruhnya pun keluar dari tubuhnya. Nah, keluar dari tubuhnya dan dicabut oleh Allah oleh malaikat maut dengan cabutan yang sangat menyakitkan sekali. Nah, kemudian ruh itu dibawa ke atas langit dan mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Para malaikat yang setiap kali lewat bertanya, bau busuk apa ini? Malaikat yang membawa menjawab, Fulan bin Fulan. Orang ini adalah Fulan bin Fulan. Nama dia dan nama ayahnya disebut dengan sebutan nama yang paling jelek ketika dia hidup di dunia. Sampai menuju langit dunia, langit yang kita lihat. Sampai di sana malaikat meminta agar pintu langit dunia dibuka, tetapi malaikat tidak mau membukakannya. Nah, tidak mau membukakannya. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardhis sufla, fatutrahu ruhuhu tarha." Tuliskan atau catatkan catatan hambaku itu, orang kafir tersebut, di dalam sijjin, yaitu di tanah, di bumi yang paling bawah. Di bumi yang paling bawah, kemudian roh itu dilemparkan kembali. Nah, dilemparkan kembali dan dikembalikan ke dalam jasadnya. Lalu dua malaikat pun datang untuk menanyakan kepada dia, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini gambaran yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain itu, wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh menghajikan orang tua kita yang sudah mati, yang sudah meninggal ya? Sedang yang menghajikan belum naik haji. Para ulama mensyaratkan untuk menghajikan seseorang, membadalkan haji. Para ulama mensyaratkan orang itu pun sudah melaksanakan haji Islam sebelumnya. Jadi misalnya saya ingin menghajikan ayah saya yang sudah meninggal, maka syaratnya saya sudah pernah berhaji untuk saya sendiri. Itu syaratnya. Nah, boleh juga kita meminta bantuan orang lain yang bisa dipercaya. Tolong kamu haji, tapi nanti niatkan untuk ayah saya. Ini diperbolehkan. Jadi syaratnya orang yang akan menghajikan bagi orang lain, dia pun pernah dan telah menunaikan haji Islam untuk dirinya sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya syarat itu tidak terpenuhi, kata para ulama di dalam buku-buku fikih,
maka haji itu akhirnya kembali untuk dia, bukan untuk orang yang dia hajikan. Statusnya untuk dia, tetapi bukan untuk orang yang dia hajikan. Wallahu alam. Apakah para akhwat dan ummahat boleh mengikuti program EKTP massal yang diadakan pemerintah? Karena saat foto harus buka hijab dan tempatnya sangat terbuka. Nah, ini ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan rahmati Allah, termasuk bala atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita. Ini termasuk ujian. Maka kita menghadapinya harus dengan bersabar. Nah, meskipun ujian ini bukanlah satu-satunya ujian bagi kita, masih banyak selain ini. Masih banyak selain ini yang kita hadapi. Tetapi tidak ada sikap yang lebih baik dan terpuji kecuali bersabar dengan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimanakah sikap kita? Nah, sikap kita. Karena ini, barakallahu fikum, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, membuat KTP dalam ini secara elektronik, EKTP, maka kita berusaha mengikuti program pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, komunikasi perlu dijalin. Komunikasi perlu dijalin. Alhamdulillah, pemerintah kita secara birokrasi, mereka adalah orang-orang yang bisa diajak berbicara. Nah, tentu akan berbeda hasilnya ketika kita menolak mentah-mentah dan tidak berkomunikasi dibandingkan dengan saat kita datang baik-baik, kita sampaikan keberatan kita, demikian juga yang yang menyulitkan kita ini dan itu. Nah, kalau misalnya tidak bisa disampaikan dalam forum yang resmi, kita bisa datang berkunjung secara baik-baik. Nah, berziarah, berkunjung, silaturahmi kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, untuk menyampaikan keberatan kami seperti ini. Alhamdulillah, beberapa sahabat dan kawan kita ketika mampu melaksanakan komunikasi dengan baik, hasilnya pun sangat menggembirakan. Di beberapa daerah, menurut cerita beberapa kawan yang sudah melakukan EKTP secara massal, petugas setempat menyediakan dan memberikan kesempatan bagi kita. Asalkan kita berkomunikasi dengan baik. Kalau kita tidak berkomunikasi, ya akhirnya salah paham. Sampaikan saja, kami punya prinsip demikian, keyakinan begini, mohon, tolong. Kami berharap sekali. Begitu. Kalau sampai pada tataran itu misalnya ditolak, itu kan pada tingkat kecamatan, kita bisa mengadukan ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Yakinlah bahwa setiap usaha kita untuk mengamalkan agama, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, pasti ada yang membelanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang ingin mengamalkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Tidak akan mungkin dibiarkan begitu saja. Pasti ada pemilah. Tidak mungkin tidak. Itu hukum pasti. Maka komunikasikan dengan baik. Sampaikan. Kami mohon misalnya agar petugas yang mengambil foto, mengambil sidik jari adalah ibu-ibu juga. Nah, sesama perempuan. Tolong sampaikan saja. Nah, tapi menyampaikannya jangan pas hari mengambil foto. Petugas belum tentu menyiapkan petugas yang wanita, kan begitu. Tapi sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, itu nanti tergantung kepada tekad dan niatan kita. Begitu. Apakah kita betul-betul serius ataukah tidak? Kalau tidak serius, ya biasanya datang langsung ke TKP, Pak, tolong ini istri saya pakai cadar. Tadi kan biasanya petugas kelabakan, wah ini mohon maaf Pak, nggak ada Pak petugas perempuan ya. Kan gitu. Tapi kalau kita bisa sampaikan sehari, 2 hari sebelumnya, alhamdulillah pemerintah kita kooperatif kok, bekerja sama. Asalkan kita sebagai warga pun kooperatif, mau bekerja sama, berkomunikasi. Nah, itu pasti. Di beberapa tempat juga disediakan lokasi yang khusus untuk warga Indonesia yang menggunakan cadar, itu disediakan ada tabirnya. Nah, bahkan para petugas juga menyarankan kalau begitu Pak nanti paling akhir saja ya, kalau Pak sudah agak sepi, atau kalau bisa besok pagi-pagi sekali Pak, biar istri Bapak, istri jenengan itu menjadi orang yang pertama, belum terlalu ramai. Nah, kebijakan dari petugas itu tidak akan muncul begitu saja, harus dimulai dengan komunikasi ya, komunikasi. Maka wallahu a'lam bishawab, yang kita lakukan adalah bersabar, kemudian kita berusaha sampaikan kepada yang berwenang keberatan-keberatan kita, sehingga kami memohon agar dalam proses
EKTP nanti agar kami diberi kesempatan mempertahankan keyakinan kami ini dan itu. Kalau seandainya ditolak, ya kita sampaikan ke tataran atau tataran pemerintah yang lebih di atas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Yakinlah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada yang mudah kecuali memang yang Allah jadikan mudah. Maka mintalah kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya ikhwan. Buat KTP, buat SIM, buat paspor. Ini perkara darurat. Sehingga kita laksanakan itu semua dalam keadaan kita terpaksa. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh orang muslim mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal? Boleh. Nah, boleh sekali, bahkan disyariatkan. Nah, orang tua kita yang muslim tentunya. Tapi kalau orang tua kita yang jelas-jelas kafir, maka tidak diperbolehkan mendoakan orang tua yang meninggal dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam. Ada yang beranggapan bahwa mayit yang belum dikubur atau masih di rumah masih bisa mendengar dan melihat. Bagaimana pendapat ini atau anggapan ini? Wallahu alam. Pendapat dan anggapan ini tidak benar. Yang sudah meninggal meskipun masih di dalam rumah dan belum dikubur tetap tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Lalu apa bedanya nanti dengan orang yang masih hidup? Kalau ternyata orang yang sudah meninggal masih bisa mendengar dan masih bisa melihat. Nah, masih bisa mendengar dan masih bisa melihat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada suatu kejadian di tempat saya, yaitu seseorang telah meninggal dan satu hari setelah kematian ada anggota keluarga mimpi dikabari dari orang yang meninggal tadi bahwa kepalanya terbalik, yaitu kepalanya di sebelah selatan. Dan ternyata kuburannya dibongkar dan betul kepalanya di sebelah selatan. Pertanyaan, siapakah yang memberi kabar tadi? Apakah betul si mayit yang memberi kabar? Wallahu a'lam bishawab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjawab. Apakah orang mati harus dikubur atau dimakamkan? Harus dikubur. Harus dikubur. Nah, apalagi muslim fardu kifayah, dikubur dimakamkan dengan baik dengan proses Islam. Yang kafir saja tetap dikubur, tetapi tidak melalui proses dibuat tiang lahat, dibuat lubang lahat ini dan itu, tidak. Kalau orang kafir tidak ada kehormatannya, tinggal buat lubang, masukkan, tutup, selesai. Tidak ada proses seperti proses memakamkan jenazah seorang muslim. Jadi orang mati tetap harus dikubur, tidak boleh dibakar seperti keyakinan orang-orang Hindu. Nah, atau kemudian diawetkan seperti keyakinan beberapa suku di Afrika. Tetapi kita sebagai umat Islam diajarkan untuk mengubur. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Apakah boleh dikubur di lingkungan orang yang meninggal itu? Nah, ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, di beberapa daerah orang yang meninggal itu minta dikuburkan di depan rumahnya, di samping rumahnya, di belakang rumahnya. Ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam adalah menentukan sebuah lokasi khusus, di sanalah orang-orang Islam itu dikuburkan. Seperti pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menetapkan kuburan Baqi sebagai kuburan umat Islam. Sehingga sahabat atau orang muslim yang meninggal pada saat hidupnya Nabi itu dikuburkan di pemakaman, bukan kemudian di depan rumahnya atau di lingkungan tempat dia. Apalagi diwasiatkan untuk dikubur di tempat pengimaman masjid misalnya, karena dia adalah yang mewakafkan masjid. Meskipun itu wasiat, tidak wajib untuk dilaksanakan. Wah, ini wasiat orang meninggal ya. Iya, wasiat kan wajib. Tidak semua wasiat itu harus dilaksanakan. Yang seperti ini tidak boleh. Wasiat seperti ini termasuk wasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Kuburkan bersama umat Islam yang lainnya. Adapun Nabi alaihi salatu wassalam dikuburkan di tempat beliau meninggal, ini kekhususan para nabi dan para rasul. Karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, setiap nabi dan setiap rasul meninggal, dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Sehingga tidak dibawa ke sana dan kemari. Di situ meninggal, disitulah dikuburkan. Ini khusus untuk para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Selain nabi dan selain rasul, maka dikuburkan di tempat pemakaman. Nah, dan tentunya menurut konsep Islam, makam itu adalah makam kaum muslimin. Sehingga tidak boleh, menurut syariat Islam, tidak boleh mencampurkan antara orang Islam dan non-muslim dalam satu pekuburan. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk memakamkan keluarga kita. Demikian juga kita persiapkan nanti makam kita.
Kan gitu. Makam kita disiapkan kuburan-kuburan muslim. Alhamdulillah di beberapa daerah kuburan muslim itu sudah ada, alhamdulillah. Maka diusahakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang yang mati sudah dikubur dapat melihat orang yang ziarah kubur mendoakan? Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya, mohon dijelaskan masalah isbal. Isbal itu menurunkan celana, sarung, baju bagi laki-laki di bawah mata kaki. Sebagian berdasarkan riwayat Abu Bakar, sehingga penekanannya masalah kesombongan. Jadi melebihi mata kaki tidak mengapa, asalkan tidak sombong. Mohon dijelaskan. Nah, memang ada dua sisi hadis atau sisi riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hadis yang datang dari Nabi SAW menyatakan larangan isbal secara mutlak. Larangan isbal secara mutlak tanpa dikaitkan dengan sombong ataukah tidak. Begitu. Kemudian di sisi yang lain ada beberapa riwayat datang dari Nabi SAW melarang isbal dan beliau kaitkan dengan kesombongan. Nah, ini dua riwayat. Dua riwayat. Para ulama memahami dua sisi riwayat ini harus digabungkan. Harus digabungkan. Harus digabungkan. Kemudian mereka menyimpulkan, para ulama rahimahumullah menyimpulkan bahwa larangan itu sifatnya mutlak. Sombong ataukah tidak, larangan itu tetap berlaku. Justru ketika seseorang tidak melaksanakan perintah Nabi menaikkan pakaian di atas mata kaki, itulah kesombongan sendiri. Itulah kesombongan yang dimaksud oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis pada sisi yang kedua. Nah, pada sisi yang kedua. Pada peristiwa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar itu orangnya kurus. Pinggang beliau terlalu ramping. Dan itu ada pada orang-orang di sekitar kita. Setiap kali pakai sarung pasti melotrok. Itu ada. Orang seperti itu. Mau dikencengin tetap melotrok. Saya punya teman seperti itu juga. Nah, pada saat itulah Abu Bakar bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan saya wahai Nabi? Nabi mengatakan, tetap angkat, usahakan terus, jangan dibiarkan. Setiap kali turun, angkat, setiap kali turun, angkat. Ini bimbingan dari Nabi untuk Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi, anta lasta minal khuyala. Engkau wahai Abu Bakar bukan termasuk orang-orang yang sombong. Ini rekomendasi dari Nabi untuk Abu Bakar. Siapa yang merekomendasikan kita untuk kemudian saya tidak sombong? Siapa yang berani menjamin bahwa saya tidak sombong? Dulu pada peristiwa Abu Bakar, Nabi yang mengatakan kamu tidak sombong. Meskipun begitu, Nabi sudah mengatakan engkau wahai Abu Bakar tidak termasuk orang yang sombong. Nabi juga masih tetap memerintahkan irfa izarak, angkat Abu Bakar. Kan begitu? Ini pengamalan dari Nabi dan para sahabat. Nabi sendiri adalah orang yang paling jauh dari sifat sombong. Tetapi apakah Nabi kemudian menurunkan pakaian di atas mata kakinya? Tidak. Nabi bahkan mengangkatnya di atas mata kaki. Bahkan pada beberapa keadaan sampai setengah betis. Ini praktek dari Nabi SAW. Sehingga tidak mungkin kita memegangi satu sisi riwayat, sementara yang lain acuh tak acuh. Nggak perlu, pokoknya ini saja. Nggak sombong kok. Kemudian kita berusaha menutup mata dari riwayat-riwayat lain dan dari praktek yang dilakukan Nabi SAW. Maka kesimpulannya, wallahu a'lam bishawab, isbal, menurunkan pakaian, entah itu sarung, celana, jubah, pakaian dan semisalnya dari atas sampai melewati batas mata kaki, ini tidak diperbolehkan. Adapun hadis-hadis yang mengaitkannya dengan kesombongan, itu artinya ketika kita tidak melaksanakan itu, maka telah termasuk bagian dari kesombongan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang paling penting adalah praktek Nabi, yang paling penting itu. Khairul hadi hadiyu Nabi SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Dalam syariat ini, apa benar manusia bisa kesurupan ruhnya orang mati? Tidak bisa. Yang masuk ke dalam jasad orang itu, yaitu kesurupan itu adalah jin, bukan ruh orang yang mati. Meskipun dia mengaku, aku iki bejo sing wingi sore mati. Kan itu. Tolong sampeyan karo bojoku aja nikah meneh.
Kan misalnya begitu. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya dia betul-betul bejoruh gitu? Tidak. Selesai sudah. Hubungannya dengan kita sudah selesai. Itu jin. Itu jin yang berusaha mengganggu dan memunculkan keraguan di dalam hati kita. Dalam syariat ini apa benar orang yang sudah mati bisa menampakkan diri pada yang masih hidup? Tidak. Yang menampakkan diri seolah-olah orang tersebut adalah orang yang mati adalah jin itu sendiri. Jin mampu menampakkan dirinya sesuai bentuk dan rupa yang diinginkan oleh jin itu sendiri. Bisa. Misalnya kita jalan, tiba-tiba di tengah jalan, di ujung jalan, wah, bapak aku urip misalnya. Karena ternyata bapak kita sudah meninggal misalnya setahun yang lalu. Tenang bapak kayak persis banget rano bedane. Bukan berarti ayah kita hidup kembali kemudian ruhnya dimunculkan lagi, tidak. Tetapi itu adalah jin yang bisa menyerupai. Nah, itu mudah bagi jin. Bagi mereka kalangan jin sangat mudah sekali untuk meniru. Maka ada beberapa teman yang pernah diganggu oleh jin. Pernah diganggu oleh jin. Jin itu meniru seperti istrinya. Atau seorang wanita diganggu oleh jin seolah-olah adalah suami. Padahal suaminya baru pergi. Suaminya datang ketok-ketok pintu. Wah, persis tidak ada bedanya. Cara bicaranya pun demikian. Mau ngobrol-ngobrol sebentar kemudian pergi lagi. Terus suaminya yang asli datang, istrinya tanya, loh kok tadi udah datang pergi lagi. Loh kapan datangnya? Begitu. Tadi? Enggak, ini baru datang. Loh berarti yang tadi? Ya berarti yang di jin. Maka banyak-banyaklah berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan tersebut. Dan jin itu tidak semuanya saleh. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ada di antara kami, kata jin, yang muslim baik, tapi ada juga di antara kami yang jahat. Ada di antara kami yang jahat. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang berbuat jahat. Apa nasihat bagi masyarakat yang suka berdoa kepada kuburan, meskipun kuburan tersebut bukan kuburan orang saleh, sebagai wasilah antara dia dengan yang maha kuasa? Ini termasuk perbuatan syirik. Yang dilarang di dalam agama kita, dan beberapa hal tadi sudah kita singgung di dalam pemaparan tema dan materi tadi. Wallahu a'lam. Pada pamflet pertemuan ini ada gambar bagian tubuh manusia. Itu bukan dari saya, dari panitia. Ada tulisannya wis mati dek wingi. Berupa kaki manusia. Pada sebagian tempat yang memasang pamflet tersebut, gambar potongan tubuh manusianya dihapus. Pertanyaan, apakah gambar tersebut diperbolehkan? Jika tidak, apakah hanya dilarang jika dipasang di dalam masjid atau di luar juga? Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya, sebatas ilmu yang saya ketahui, kalau hanya sebatas gambar kaki tidak mengapa. Tidak ditampakkan kepalanya, karena kata Nabi dalam sebuah riwayat disebutkan innamas suratu ar-ra'su. Gambar makhluk hidup itu sesungguhnya letaknya pada kepala. Jadi kalau misalnya kita foto kaki kita misalnya iseng, wah, ini sambil nunggu sholat, difoto kaki begini, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Maka sebenarnya yang seperti itu pun tidak. Tapi kalau misalnya menimbulkan keraguan, satu, atau kemudian bisa menimbulkan salah faham bagi masyarakat yang awam, sebaiknya tidak dilakukan. Jangan-jangan orang awam, berarti salafi itu foto-foto. Kan ada kemungkinan salah faham seperti itu. Maka tidak dilakukan. Insya Allah pada daurah berikutnya pamflet semacam itu tidak dilakukan lagi, karena materinya pun sudah selesai. Kan sudah tidak ada materi lagi seperti ini. Kita berubah materi yang lain. Apa Ustaz untuk kelompok pertama tadi siapa saja ulamanya? Yang paling terdepan banyak yang kita baca tadi adalah Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan dalam tafsir surat Fatir. Innaka la tusmi'ul mauta. Di situ Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala betul-betul kuat memegang dan memilih serta membela pendapat yang pertama. Bahwa orang yang mati masih bisa mendengar. Itu saja, titik. Beliau tidak berpendapat orang mati bisa menjawab, bisa memenuhi permintaan dan permohonan orang yang masih hidup. Tidak. Beliau hanya sekedar bisa mendengar. Sebatas itu saja, bisa mendengar. Hal apa saja yang bisa diambil manfaatnya dari orang yang telah mati bagi yang masih hidup? Ilmunya. Orang yang sudah mati yang bisa diambil manfaatnya adalah ilmunya. Kemudian amal jariahnya. Sebelum dia meninggal sudah infak sini, bangun masjid sana, bantu ini dan itu.
manfaatnya bisa kita gunakan. Nah, ilmunya juga terutama seperti itu. Demikian juga nasihat-nasihatnya dan seterusnya yang bisa diambil. Kemudian hal apa saja yang bermanfaat bagi si mayit? Yang paling terpenting adalah doa untuk mereka. Yang paling terpenting adalah doa bagi mereka. Terutama adalah orang tua kita, orang-orang yang paling dekat dan kita sayangi, maka kita bisa mendoakan kepada mereka. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hanya sebatas itu beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, adapun kurang lebihnya kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu indallah. Semua ilmu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, nah, kita semua manusia, barangkali hari ini kita berpendapat demikian, besok kita sudah rujuk kembali. Nah, besok kita berpendapat ini, ternyata berapa saat kemudian kita sudah berubah pendapat. Itu suatu hal yang lumrah dan lazim. Asalkan setiap kali berpendapat itu dibangun di atas dalil. Itu yang paling penting. Bukan kemudian asal-asalan berubah pendapat. Tetapi kita memilih pendapat A hari ini karena dalilnya ini. Ternyata besok kita mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Dari sisi dan segi yang lebih lengkap. Oh, ternyata yang saya pahami dari dalil kemarin kurang tepat. Karena ternyata pemahaman yang benar seperti ini diperkuat dan didukung oleh dalil seperti ini. Akhirnya saya rujuk. Nah, jadi asya'nu kula sya'ni, yang paling terpenting itu bukan karena berubah-ubah pendapatnya, tapi yang paling penting perubahan itu berdasarkan dalil dan sikap ilmiah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah punya pendapat al-qadim, punya pendapat al-jadid. Imam Syafi'i seorang ulama yang sekali beritu, ternyata beliau juga punya pendapat al-qaulul qadim dan al-qaulul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Ini Imam Syafi'i punya pendapat lama dan pendapat baru. Tidak masalah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala lahu riwayat atau minhu riwayat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu punya banyak riwayat. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih, loh katanya Imam Ahmad seperti ini mengatakan A. Tapi berikutnya Imam Ahmad mengatakan B. Kok bertentangan? Setelah diteliti ternyata riwayat muridnya, salah seorang muridnya dari Imam Ahmad saat itu A. Tapi murid yang lain meriwayatkan dari Imam Ahmad B. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu kita memang terbatas sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak ilmu itu kecuali yang sedikit saja. Namun yang paling terpenting adalah membangun pendapat, memilih keyakinan, bertindak, berbuat, berucap, semua harus ilmiah. Ini yang terbaik dan terpuji. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk tetap terus thalabul ilmi syar'i, menambah pemahaman dan kedalaman kita tentang ilmu agama ini. Semoga kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang terus berjuang untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.